Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ali Mustafa dengan NIM 4112211092. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan aplikasi atau tools yang bernama itu Rapid Miner. Nah, jadi aplikasi atau tools ini itu berfungsi untuk mengambil atau mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan dari suatu dataset. Nah, jadi tools ini itu memiliki beberapa metode. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa metode yang akan nanti saya coba di dalam aplikasi Rapid Miner ini. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada decision tree. Nah, decision tree ini itu algoritma atau metode yang digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan secara pasti. Jadi kelebihannya decision tree itu dia itu menggunakan dataset yang sederhana dan dia tidak ukuran itu tidak besar. Nah, sedangkan untuk metode dari naive Bayes itu dia menggunakan uh, datasetnya itu yang ukuran besar. Jadi dia lebih cocok dengan dataset yang besar. Nah, tapi kekurangannya itu dia dengan datanya yang kompleks. Jadi untuk kelasnya yang terlalu banyak, jadi jadi naive Bayes ini kurang dalam untuk mengklasifikasikan dari suatu dataset tersebut. Nah, di sini saya akan coba untuk contoh datasetnya yang akan digunakan dalam aplikasi Rapid Miner. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin menggunakan data di sini deals. Jadi ini data yang sudah disediakan oleh tools dari Rapid Miner. Ini kita pakai 2. Nah, kemudian ini saya akan panggil misalnya tree decision. Nah, jadi oh iya sebelumnya itu kita bisa lihat dulu nih datanya nih. Data dari yang disediakan oleh Rapid Miner itu seperti apa. Jadi kita buka result dulu, kemudian kita jalankan. Oh iya. Jadi sebelum itu kita harus hubungkan dulu ya ke dalam decision tree ini. Kita bisa lihat nah, jadi dia seperti ini nih. Misalnya nanti ketika umurnya 31 lebih dari 31 dengan gendernya itu female, maka dia uh, bukan bukan termasuk dari uh, ini future customer karena ini datanya itu untuk menentukan apakah seseorang ini itu um, termasuk customer future atau bukan. Nah, jadi ketika umur lebih dari 31 dan gendernya male, kemudian di sini ada percabangan lagi. Kemudian ada payment method. Ketika metode pembayaran menggunakan credit card itu berarti dia termasuk dikategorikan sebagai future customer. Jadi pelanggan yang perlu diberikan layanan yang lebih. Nah, sedangkan ini jika pembayaran cash maka dia tidak termasuk. Tapi di sini akan diberikan pengecekan kembali apakah untuk payment methodnya itu nanti kurang dari 35 atau lebih dari 35. Jika kurang dari 35 maka iya, jika lebih maka tidak. Nah, seperti itu. Kita kembali di sini. Kemudian untuk menjalankan apply model lah. Jadi untuk menghasilkan model dari decision tree ini kita panggil apply modelnya. Nah, apply model. Kita cek
kita hubungkan threshold. Nah, untuk dataset yang kedua, jadi ini tuh data ini termasuk data training, dan untuk tes data itu untuk data pengujian. Jadi ini dari kedua data ini itu memiliki datanya berbeda. Nah, kemudian kita hubungkan. Oke. Nah, jadi seperti ini nih datanya nih. Misalnya nih, dari data ini itu ada fitur customer. Ini data yang kita punya tadi, yang dari rapid planner-nya. Dan ini prediksi dari algoritmanya, algoritma decision tree, apakah iya atau enggak. Jadi decision tree ini itu untuk memastikan kembali dari data yang sebelumnya kita punya, apakah sesuai atau tidak, dan apakah yes dalam feature customer atau no dari feature. Nah, jadi seperti. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan performance. Nah, oke, di sini kita akan tampilkan performance-nya agar dari apply model ini kita bisa tampilkan lebih lagi. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini muncul dari dataset yang kita gunakan tadi itu memiliki, dan yang kita gunakan metodenya yaitu decision tree itu memiliki akurasi sebesar 95%. Nah, di sini untuk dari prediksi yes-nya itu yang memiliki true yes-nya itu jumlahnya 232, sedangkan true no-nya itu sebesar 17. Nah, untuk prediksi no-nya itu jumlahnya itu 5, sedangkan dari true no-nya itu 246, sehingga di sini menghasilkan jumlahnya, jumlah akurasi dari decision tree ini, sehingga ini untuk akumulasi total yang digunakan dalam metode decision tree. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita ingin menggunakan naive bias, di sini kita bisa ganti aja di sini. Ini decision tree-nya kita hapus dulu. Ya. Kemudian kita ganti dengan naive bias. Nah, naive bias ini kita tinggal drag. Oke. Ini kita sambungkan. Kemudian naive bias juga kita sambungkan. Kita coba running. Oh iya, di sini saya lupa menampilkan apply model kan. Oke. Nah, di sini ini menampilkan dari data naive bias. Mungkin nah di sini akurasinya itu memiliki 92%. Jadi akurasi ini dari metode naive bias itu lebih kurang sedikit, kurang baik daripada menggunakan metode tree decision, karena data yang kita gunakan ini tadi itu datanya itu sederhana. Nih, data ini sederhana, hanya dari umur, gender, dengan payment kreditnya dari ketiga data itu, sehingga dari decision tree-nya itu lebih unggul dalam akurasi pengambilan keputusan. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan lebih unggul mana nih antara decision tree dengan naive bias. Jadi balik lagi untuk keunggulan itu tergantung datanya, apakah datanya itu sederhana ataupun ukurannya itu besar ataupun kompleks. Jadi disesuaikan dengan datanya. Jika datanya misalnya seperti ini sederhana, kita menggunakan datanya decision tree. Nah, sedangkan untuk datanya nanti, misalnya nanti kita akan menggunakan datanya itu yang ukurannya besar, berupa teks semua. Ya, nanti kita itu kemungkinan besar itu akan menggunakan naive bias, karena akurasinya nanti dia pasti bakal lebih tinggi. Karena kelebihannya
naik bias itu pada uh, ukuran dari datanya itu besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan tentang aplikasi atau tools dari Rapid Miner ini dengan dua metode tadi yang saya jelaskan, yaitu decision tree dengan live bias. Jadi kenapa saya memilih decision tree? Karena ya tadi itu akurasinya itu lebih bagus daripada live bias. Jadi untuk pengambilan data kesimpulannya itu lebih bagus daripada live bias ini. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.